Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Sampai ayatnya 100 selali les. Mana Pak Mustaqim? Kalam syahid mumpul. Ya. Kisah sudah selesai kan? Ya. Kemarin mengenai wasiat sudah saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 180 ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian idza hadara apabila akan datang ahadakum pada salah seorang di antara kalian apa al-mautu kematian. Diwajibkan atas kalian ketika kematian akan datang kepada kalian intaroka jika meninggalkan khairan. Khairan ini makna yang biasa adalah kebaikan, tetapi ini adalah khairan, harta yang baik. Jadi ada di dalam surah Al-Adiyat ya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Terus wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu li hubbil khair, untuk mencintai harta itu lasyadid, amat sangat keras sekali, amat sangat kuat sekali. Jadi li hubbil khair maknanya di situ bukan mencintai kebaikan amal, tetapi adalah al-khair maknanya al-malu al-kasir atau amwalun kasirah, harta yang banyak. Maka di sini maknanya adalah jika salah seorang di antara kalian taroka meninggalkan, taroka apa artinya taroka? Meninggalkan, sehingga orang yang sakit ora oleh manganiko jenenge tarak. Apa? Tarak. Mari ngene kemudian wong iku gak gelem kok meninggalkan ini, itu namanya tirakat. Paham ya? Maka tirkah itu adalah harta peninggalan. Tirkah itu juga nama lain adalah harta waris. Itu tirkah, harta
peninggalan. In taroka, jika salah seorang di antara kalian meninggalkan khairan, harta yang baik, maka diwajibkan apa? Al wasiyatu, wasiat. Wasiat harta lil walidaini, untuk kedua orang tuanya. Alhamdulillah, tak dolak-dolak iku mau. Ngaten wajah saya dolak. Ibu-ibu gak ngerti itu apa itu. Diwajibkan untuk wasiat harta lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan sanak kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Haqqan, itu adalah menjadi hak, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, sekali lagi ini ayat sebelum turun ayat pembagian waris. Saya ulangi lagi, ini ayat sebelum turun ayat pembagian waris, surat An-Nisa ayat 11, 12 dan An-Nisa yang terakhir. Maka karena belum adanya pembagian kepada ahli waris tentang harta peninggalan itu, maka diwajibkan orang yang meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat harta kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan kepada sanak kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan, itu adalah menjadi hak, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa, dan sebagai apa? Pahala tambahan bagi orang-orang bertakwa. Tetapi setelah turun An-Nisa ayat 11, 12 dan An-Nisa terakhir itu yang berbicara tentang pembagian waris, maka wasiat harta tidak boleh lagi kepada ahli waris, tetapi harus di luar ahli waris. Dan wasiat harta kepada di luar ahli waris itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Sampun ini ya, sampun dipahami nih. Jadi dulu saya katakan duitnya 1 triliun, duitnya 1 triliun. Ternyata apa? Hutangnya ya, setelah dibayarkan hutang, karine mek 100 juta. Dari 100 juta itu kemudian ya lumayan ya. Dari 100 juta itu kemudian 1/3-nya berapa? Nah, itu yang boleh jadi setelah dikurangi membayar hutang, kemudian setelah itu nggak boleh wasiat harta lebih dari 1/3. Namun ya, kalau ayat ini karena turun sebelum waris, maka itu adalah harta peninggalannya diberikan kepada kedua orang tuanya, kepada sanak kerabatnya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Nah, ada suatu hadis yang melalui Amr bin Kharijah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yang antara lain beliau mengatakan, innallaha, ini keliru, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta, sungguh Allah telah memberikan kulladzi haqqin haqqahu, kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya, fala wasiyata liwaris, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris. Amin ya. Ini dalilnya. Jadi wasiat harta boten pareng diberikan kepada ahli waris.
Ya aja sampai mari ngene benci ambek ahli warisnya, mari ngene dikuwekno kabeh ambek wong, enggak boleh. Tidak boleh. Lebih baik orang itu meninggalkan ahli waris dalam kondisi al-dunia, dalam kondisi mereka itu orang yang berkecukupan, orang yang kaya, ya, daripada mereka itu yatakaffafuna, mereka meminta-minta kepada manusia, yatakaffafuna nas. Lebih baik meninggalkan ahli waris itu adalah memiliki kecukupan harta. Oke. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka barang siapa yang mengganti wasiat itu setelah ia mendengarkan wasiat yang diungkapkan oleh orang yang berwasiat, fa innama ithmuhu, maka sesungguhnya dosanya itu adalah 'alal ladzina yubaddiluna, ditanggung atas orang-orang yang mengganti wasiat yang tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan tadi itu. Innallaha sami'un 'alim, sungguh Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini sudah selesai, tapi saya berkuat lagi. Tapi bagaimana kalau kemudian orang yang berwasiat itu kemudian enggak adil? Faman khafa min musin janafan, faman khafa, maka barang siapa orang yang takut, ya, orang yang khawatir, mimusin, dari orang yang berwasiat, dia tersebut itu khawatir. Jadi orang yang berwasiat itu adalah khawatir kalau orang yang berwasiat itu janafan, yaitu berat sebelah. Jadi lek anak iki dikei sakmene, anak iko dikei sakmono, kayak semacam itu. Ini adalah mengenai wasiat harta yang sebelum pembagian waris. Jadi kalau sekiranya kemudian wasiat itu adalah tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kemudian siapa yang khawatir terjadinya itu au isman, atau wasiatnya itu adalah ada kandungan dosa, fa aslaha bainahum, lalu kemudian dia ingin memperbaiki wasiat itu, fala ismalai, maka siapa yang mengganti wasiat yang ada kandungan dosa itu, maka fala ismalai, tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Misalkan sekarang ini ada orang tua yang kemudian wasiat kepada anak-anaknya, nak, ibu bapak wasiat ya, sesuk ibu bapak raono omah iku aja didol. Ya wis gak inep-inepan, gak inep-inepan dulur-dulur sing ado ben lek rene iso nginep, ya. Sedang anak-anaknya butuh tempat, anak-anaknya itu adalah butuh harta. Terus bagaimana? Dipenuhi nggak wasiat itu? Tidak boleh dipenuhi. Kenapa? Karena harta peninggalan itu sudah menjadi hak ahli waris. Paham ya? Jadi kepada orang tua mestinya kita harus patuh, harus taat. Tetapi kata Allah dan Rasul, kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manakala itu dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Tapi terkadang banyak orang tua yang masih begitu, sehingga kemudian anak itu mari wong tua wis gak ono tukaran, Pak. Tukaran. Coba kalau sekiranya iki ya ya kok bagian coro waris ibu bapak gak ono wis bagian coro waris Islam, itu bagus, Pak. Walaupun tidak ngomong gitu ya harus ditunaikan kayak begitu. Paham ya? Halo? Iki rodo apa tuh? Rupanya menyandang persoalan itu ya.
Ya, banyak orang tua yang begitu itu. Terus bagaimana? Gak boleh ditaati. Karena harta, ketika yang sang pemilik harta itu sudah tidak ada, maka itu beralih fungsi, jadi beralih kepemilikan, yaitu menjadi milik ahli waris. Ampun? Apa Pak Nggih? Karena kita, budaya kita itu telah lama begitu. Tapi nanti pasti Pak ujung-ujungnya tukaran ya toh. Ujung-ujungnya tukaran. Yes, makanya ketika para anaknya itu adalah apa? Anaknya itu sudah paham agama, enak enggak? Wis wong tua ngomong ngono ya ngono ae wis. Paham ya? Nanti dongeng itu apa pelaksanaan fa aslah itu kemudian diperbaiki, maka kemudian tidak ada dosa atas orang yang mengganti itu. Paham ya? Halo? Ya toh. Apa? Boleh jadi di antara kita yang jadi orang tua wis kok kas-kas pun ambil anak. Ya. Jangan. Oke, sekarang kita masuk puasa. Langsung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furido, telah difardukan, telah diwajibkan, alaikum atas kalian, as-siyamu puasa. Asyam, ntar ya Pak ya, saya akan tampakkan tafsirnya. Kita coba Ibnu Katsir ya. Jelas? kegedean juga enak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian asyam. Apa asyam? Jadi di sini adalah al-imsak. Jadi di sini kandungan yaqulu ta'ala, Allah berfirman mukhatiban, selaku zat yang berbicara lil mukminin, kepada orang-orang beriman, min hadhil ummah, dari umat ini, dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amiran lahum, dan Allah adalah zat yang memerintahkan kepada mereka bisyam, ya, untuk berpuasa. Apa asyam itu? Al-imsaku 'anil ta'am. Jadi puasa itu maknanya al-imsaku, menahan diri, 'anil ta'am, dari makan, wasyarab, dan minum, wal wiqa'i, dan kemudian melakukan hubungan suami istri, biniyatin khalisatin lillah, dengan niat ikhlas karena Allah azza wa jalla. Itu makna daripada puasa adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan dari minum, dan melakukan hubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin khalisah, dengan niat ikhlas lillahi, karena Allah. Maka imsak itu bukan as-salatu wassalamu alaikum, bukan.
Itu bukan imsak, tapi itu bisa bermakna tambihun, peringatan. Ya Rasulullah, saya dulu kalau bagian gitu tuh ambil ngombe. Tapi ngomong ngira bahwa itu gak oleh. Padahal saya yang gitu itu masih makan, masih minum. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Terus no. Mantap ya. Al-imsak, makna puasa itu adalah al-imsak. Secara keseluruhan kita hidup ini adalah al-imsak. Tidak hanya sekedar pada bulan Ramadan. Kita hidup ini adalah al-imsak. Al-imsak apa? Anin nawahi, yaitu menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ya? Namun ketika Ramadan, larangan itu ditambah. Ditambah apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dari tanggal 1 Ramadan sampai itu adalah menjelang 1 Syawal. Sabun. Jadi ketika Ramadan itu ada tambahan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Para jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa ayat yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwa khitabnya orang yang diomongi oleh Allah, yang didhawuhi oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan bahwa ayat ini turunnya setelah hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ketiga hijrah. Pada tahun keberapa? Ketiga hijrah. Kalau salat 5 waktu itu adalah mulai tahun 2 sebelum hijrah, 2 tahun sebelum hijrah. Dan perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram adalah pada bulan yang ke-17 hijrah. Ya, pada bulan yang ke-17, 17 bulan setelah hijrah itu baru kemudian perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Ikut dieling-eling dan ulangan Ison jawab. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang yang beriman ini menunjukkan bahwa Allah itu tahu bahwa puasa itu akan berfungsi dengan baik dan benar manakala pelakunya itu adalah orang yang beriman. Kenapa Pak begitu Pak? Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang memiliki kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Al-Qur'annya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu amat sangat kuat sekali kecintaannya kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 163
165, sorry. Sebagaimana kemarin sudah kita pelajari, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman itu adalah orang yang asyaddu, yang amat sangat hebat apanya? Hubban, cintanya lillahi, kepada Allah. Kalau orang itu sudah memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah, maka dia disuruh berlapar-lapar, oke. Disuruh menahan diri dari melakukan hubungan suami istri, oke. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kecintaan yang kuat kepada Allah, berat. Lisannya pun juga berat untuk menjaga lisan, berat, apalagi menjaga hati, berat, ya. Oleh karena itu apa? Di dalam salah satu riwayat, coba perhatikan, ada kalimat malam yada'. Malam yada' qaulaz zur. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang buruk. Qaulaz zur wal amalan bihi, wal jahla malam yada' qaulaz zur. Siapa orang yang tidak dapat meninggalkan perkataan yang buruk, wal amala bihi, dan perbuatan yang buruk, wal jahla, dan tindakan yang bodoh, falaisa lillahi hajah. Falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh. Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Jadi malam yada' qaulaz zur, siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, wal amala bihi, dan perbuatan yang buruk, wal jahla, dan tindakan yang bodoh, jahil, ya. Falaisa lillahi hajah, maka Allah gak berkepentingan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, dia di dalam orang itu meninggalkan makan dan minumnya, tapi ora iso ninggale orang mangan, orang ngombe, tapi perbuatannya jelek sekali. Allah gak butuh puasa model kayak begitu itu. Amin. Jadi Allah ingin puasa kita itu ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Duduk mek ramangan, ra ngombe, ra melakukan hubungan suami istri, tapi semuanya. Maka kemudian apa? Ketika orang tersebut itu di waktu puasa, mari ngono dijak tukaran nambah wong. Dijak tukaran nambah wong. Ya, diajak padu, tengkar. Maka kemudian dikatakan ini shaimun. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang puasa, tapi gak ngene. Engko lek mari buka tenon. Kan gak ngono toh?
Saiki aku seposo lemes, engko buka kue njaluk nendi? Neng gene kafe ndi? Oh tibane njaluk mangan. Para jamaah sekalian, ini makna daripada puasa itu adalah al-imsak. Nah, sehingga dari sinilah kemudian apa namanya, puasa itu niatnya apa? Yaitu min zakatin nafsi wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaqir radi'a wal akhlaqir radilah. Jadi dalam rangka untuk apa namanya, dari karena untuk membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa, yaitu apa namanya, ya, membersihkan jiwa minal akhlaq, dari bercampur-campur sang yang buruk-buruk, wal akhlaqir radilah, dan akhlak yang apa, yang hina. Itu adalah puasa itu dalam rangka itu, Pak. Bahasanya kita ini mulai apa namanya, ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah Ramadan untuk kemudian membersihkan jiwa kita, membersihkan akhlak kita lewat puasa itu. Lalu poso ya padha wae, prilakune padha wae ya. 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 Jangan berharap mendapatkan pahala dari Allah. Maka kemudian apa, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, illal ju', melainkan yang dirasakan apa? Dapat lapar, wal 'atas, dan haus. Maka ada fam Arab itu alatos itu orang-orang yang kehausan. Jadi ali alatos itu ya. Jadi alatas itu ya. Alatos, Pak. Ya. Maka memang dulu Yaman itu adalah daerah krisis hingga sekarang. Oke, berikutnya. Lalu kalau kita lihat di dalam surah Al-Maidah, kita lihat di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-48, bahwa puasa di era Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah beda dengan puasa-puasa pada nabi sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam apa namanya, di dalam surah Al-Maidah ini ayat yang ke-48, surah Al-Maidah, surah yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Sudah ketemu? Ayatnya panjang, tetapi saya potong di tengah-tengah. Likullin, pada tiap-tiap umat, ja'alna, kami jadikan, minkum, dari kalian, yaitu apa yang kami jadikan apa? Syir'atan, yaitu syariat. Jadi kami jadikan apa? Syir'atan. Kemudian wa minhaja, dan kemudian kami jadikan jalan yang terang. Walau sya'allah, jadi masing-masing umat itu Allah berikan syariat yang berbeda-beda. Ada syariat umat terdahulu yang kemudian Allah lanjutkan pada umat berikutnya. Itu namanya syar'un man qablana. Jadi ada syariat orang yang terdahulu, lalu kemudian masih disyariatkan oleh Allah
pada umat Rasulullah Muhammad. Contohnya adalah ibadah kurban. Itu adalah dari mulai Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, kemudian dilanjut dengan Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah Muhammad. Begitu juga khitan. Khitan itu adalah syariat kala itu adalah di era Nabi Ibrahim, lalu kemudian sampai kepada kita. Maka perintah Allah itu wattabi'u millata Ibrahim hanifa, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah milahnya Ibrahim yang lurus itu. Lalu kemudian apa? Begitu juga puasa. Kalau umatnya Nabi Isa, sebagaimana di dalam Matius itu kemudian diungkapkan bahwa berlapar-laparlah kalian selama 40 hari 40 malam. Tapi mbono enggak wong nglakoni ngono. 40 dina 40 wengi lho, Pak. Ya ada jeda waktu untuk berbuka, tapi setelah itu kemudian boleh jadi antara Maghrib sampai Isya, setelah itu kemudian malam sudah puasa lagi hingga besoknya. Jenengan kiat, Pak, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama 40 hari 40 malam. Bisa, Pak? Kadek sik nom lah ngene-ngene guys. Tapi kayak saya ini ampun Pak, tidak bisa ya. Lalu kemudian apa? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, laja'alakum, sungguh Allah menjadikan kalian ummatan wahidah, umat yang satu, syariat yang satu. Allah mampu, Pak, tapi Allah itu amat tahu sekali kekuatan masing-masing umat. Ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah berlaku pada apapun, persoalan apapun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kemudian apa? Nabi Dawud puasanya apa, Pak? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Abad napa mboten? Lha karwane poso terus, Pak. Enteng. Nggih. Kalau mari poso enggak, poso enggak, poso enggak, poso enggak. Kadek lalian bisa. Nah, jadi berat, Pak. Ada yang puasa dalam setiap bulan dijugo telu enak, Pak. Kayak ayyamul bid gitu. Sehingga posone dalam 1 tahun ya 36 kali. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walakin liyabluwakum, tetapi Dia Allah menguji kalian fima atakum, pada apa yang Allah datangkan, pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Syariat itu dikasih oleh Allah sebagai bentuk ujian kepada kalian. Maka bagaimana? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian al khairat, yang kebaikan-kebaikan. Ya, jangan merasa diri kalian itu lebih baik daripada umat terdahulu. Umat terdahulu dikasih syariat begitu sesuai dengan porsinya. Umat sekarang dikasih syariat yang sekarang ini sesuai dengan porsinya oleh Allah. Terus bagaimana? Fastabiqul khairat. Kita ini umatnya Rasulullah Muhammad kecil-kecil. Sholatnya adalah 5 waktu, mereka adalah 50 waktu. Tetapi hebatnya adalah meskipun 5 waktu itu adalah 1 nilainya 10, sehingga jenengan itu 5 waktu sama dengan 50 waktu. Itu kata Allah, manja abil hasanati falahu asyru amsalnya. Siapa orang yang datang dengan membawa 1 kebaikan, maka baginya 10. Ini enaknya menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk mengejar ketertinggalan pada umat-umat terdahulu, dikasih oleh Allah lipatan-lipatan pahala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jadi sekali lagi syariat ini itu dikatakan oleh Allah itu adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Begitu pentingnya puasa, maka seluruh umat itu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Sehingga bagi para remaja ya ma'syaras syabab, ya sekarang ini tidak berlaku lagi dia sama Ustadz yang jadi imam, dia tak poyo ilekade maca ayat maca hadis ini ya ma'syaras syabab wis ning ngene ngarep tuh persis langsung diklutok bawae saiki wis tenang dia keluarga ya wongane dia anak wis lanang tenanan gitu ya. Jadi ya ma'syaras syabab, sangat pentingnya ini. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa orang di antara kalian yang punya kemampuan untuk hidup berumah tangga, fal yatazawwaj, maka nikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya nikah itu aghaddu lil basar, mampu meredam pandangan. Jadi lek wong nikah sing pelolok ae. Halo. Gak kena ana wong wedok ayu titik ae. Ayu titik ae wis didelak pemane kathek ayu akeh. Padahal bojone ya wis ayu. Ya. Kalau sudah begitu bagaimana? Poso. Ya. Jadi nikah itu al-ghaddu lil basar, bisa meredam pandangan. Wa ahsanu lil faraj, dan bisa menjaga kemaluan. Fa illam yastati, la nikah kok rawani gak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka wajib atasnya puasa, hendaklah yang puasa. Kenapa? Puasa itu adalah fa innahu lahu wija', puasa itu adalah bisa menjadi pengendali diri. Penting Pak, sampai dalam agama Hindu, wong modene wong Hindu apa Pak jenenge? Bedanda. Ya. Apa Pak? Bedanda. Bedanda apa bedanda kan? Ya wis ngono kuwi. Itu Pak, mereka itu berapa hari ya? 20 apa 40 hari itu. Puasa gak makan, gak minum, dan gak boleh kena sinar. Petengan Pak. Siapa yang lolos itu maka jadi bedanda. Modelnya mereka itu. Dalam setiap agama itu ono Pak. Tapi yang lucu itu ya saudara kita Nasrani, kasihan itu. Jadi yang namanya puasa itu gak mangan sing biasanya di makan. Biasanya mangan kerupuk, mari ini mangan daging. Lalu kemudian apa? Dalam dunia kesaktian, iku ana poso apa? Ya, poso putih. Anak poso ngerawat barang itu Pak. Iya. Ngerawat apa ngerokok toh? Ya singana kuwi. Jadi artinya begitu besar namanya puasa itu.
Itu ya. Begitu penting puasa itu. Dan dalam binatang itu pun juga ada puasanya. Jenengan tahu bahwa ketika ikan arwana itu, ikan arwana atau ikan apapun itu ketika kemudian menetas, ketika bertelur induknya ini, itu kemudian ditaruh di mulutnya semuanya telurnya. Ini kemudian dalam waktu kira-kira 20 hari ramang apa? Arwana ya. Itu kemudian kalau wes ogel-ogel, gitu, langsung kemudian itu selama 20 hari ramangan, Mbak. Ada puasanya untuk melahirkan anak yang kualitas itu. Menungso ora tau poso kepingin anake kualitas. Piye? Paham ya? Jadi kalau ingin kualitas ya wong tuane tirakat. Cuk mangan. Wae mangan, wae poso ra poso. Tapi kepingin anake mbok bagaikan cebol. Ya, angel, Pak. Jadi kalau ingin kualitas keturunan kita, ya dari kita orang tua harus tirakat itu. Harus tirakat. Maka kemudian apa? Begitu pentingnya puasa itu adalah fungsi. Ketika puasa itu adalah berangkat dari iman, dari aman, Pak. Maka la'allakum tattaqun. La'alla di sini ada la'alla litaraji dan ada la'alla littawakku. Nah ini kalau dalam bahasa la'alla. Jadi la'alla itu ada litaraji. Litaraji, harapan, untuk roja harapan. Kemudian litawakku, untuk mencapai kepastian. Litawakku, maka maknanya biasanya la'allakum, agar supaya kalian bertakwa. Tapi orang itu kalau beriman, la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Paham itu, Pak ya? Jadi kalau orang itu melandasi dengan iman yang kuat, puasanya itu pasti mengantarkan kepada ketakwaan. Maka la'allanya yang satu litaraji, untuk harapan. Jadi menunjukkan harapan. Litawakkul itu adalah menunjukkan sebuah kepastian. Kenapa kok begitu? Li'anna shauma, sesungguhnya puasa fihi, di dalamnya tazkiyatun, itu ada terkandung tazkiyatun lil badan, yaitu untuk membersihkan badan. Dan kalau kita lihat puasa itu adalah untuk merevitalisasi daripada tubuh kita, dari toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita. Coba wong lek gak tau poso toksinnya Masya Allah. Itu ya. Lalu kemudian apa? Watat yikun lil limasalik syaitan. Dan orang yang puasa karena iman itu, Pak, akan mempersempit jalan daripada setan. Jadi lorong setan itu dipersempit karena orang itu puasa. Walihada, dan inilah yang kemudian sabata fis sahihain, sebagaimana yang telah tetap di dalam kitab
Sahih dua kitab Sahih Bukhari Muslim ya tadi Pak, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Ini Pak, insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi nanti saya tampilkan langsung tafsirnya coba ya, langsung tafsirnya ini ya. Nanti saya khawatir saya nerangkan kalau tidak saya tampilkan itu karpe dhewe ndak Pak. Wis tak pelajari insyaallah. Sudah saya pelajari insyaallah. Ya. Jangan khawatir insyaallah. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.